طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد نواصل في شرح كتاب الفوائد المرضية شرح المختصر لطيف للشيخ شمس الدين الرملي رحمه الله المتوفى سنة 4000 من الهجرة النبوية. Nah, qala rahimahullah al-khamisu, masih dalam larangan ihram. Ya, terakhir sudah disebutkan terkait dengan al-jima serta kafaratnya. Nah, di mana kafarat ini ya, kafarat ini hanya kalau suami istri dua-duanya dalam keadaan muhrim, maka yang membayar kafarat hanya suami. Ini sama seperti di pembahasan puasa. Jelas ya? Ketika berhubungan suami istri, ya maka yang membayar kafarat adalah suami saja. Berdasarkan keumuman kaidah kullu wajibun mali sababuhu al-wad'u ya fa huwa 'ala az-zawj faqat. Semua kewajiban harta yang disebabkan karena berhubungan suami istri, maka hanya dibebankan kepada suami saja. Nah, maka sama seperti di sini, kalau dua-duanya muhrim, maka si suami saja yang wajib bayar dam. Tapi kalau misalnya suaminya halal, istrinya yang muhrim, ya istrinya yang bayar dam karena suaminya halal, tidak sementara ihram. Nah, wallahu taala a'lam bisawab. Udah ya? Kemudian kata beliau rahimahullahu taala pada larangan yang keenam, as-sadisu istiyadus shayd, memburu hewan buruan, membunuh hewan buruan. Wa yahrumu saydul haramain wa qat'u ashjarihima. Kemarin belum dibaca ya? Sudah belum? Sudah ya. Kata beliau rahimahullah, istiyadus saydi wa yahrumu saydul haramaini ay harami Makkah wal Madinah. Diharamkan berburu, diharamkan buruan dua daerah haram. Diharamkan buruan dua daerah haram, yakni haram Makkah dan haram Madinah. Ya. Wa qat'u asyarihima 'alal muhrimi wal halal. Dilarang untuk menebang pohonnya, di mana larangan ini, kedua larangan ini, larangan membunuh larangan berburu dan larangan memotong pohon, menebang pohon, itu dilarang bagi muhrim dan juga bagi al-halal. Dua-duanya dilarang. Jadi ini bukan larangan ihram secara khusus dalam artian hanya berlaku bagi muhrim, tapi juga berlaku bagi orang yang tidak sementara muhrim. Nah, misalnya ada seorang sudah selesai umrah, ya, kemudian dia istirahat sejenak, dia kan sudah halal ya. Nah, di sela-sela dia istirahat ini dia misalnya motong pohon, ya, mencabut rumput-rumput misalnya. Ya. Mencabut pohon-pohon kecil, tanaman-tanaman kecil misalnya. Ini dilarang walaupun dia sementara halal. Naam. Wa idza fa'ala syai'an min dzalika wajaba 'alaihi al-fidyah. Kalau dia melakukan salah satu dari dua hal ini, ya, memburu buruan atau menebang pohon, maka wajib baginya fidyah. Tapi yang wajib bayar fidyah hanyalah kalau dilakukan di daerah haram. La sayda haramil madinati wa syajariha. Ya. Tidak bayar dam fidyah, ya, tidak bayar dam kalau dia berburu buruan Madinah, buruan haram Madinah atau menebang pohon Madinah. Jadi secara umum melakukan dua hal ini di dua daerah haram berdosa. Berdosa baik pelakunya muhrim ataupun halal. Ini masalah berdosa. Tidak ada perincian di sini. Tapi dalam masalah kafarat atau dalam masalah pembayar dam,
Dibedakan antara haram Makki dan haram Madani. Yang ada damnya hanya kalau di haram Makki saja. Buruan dan pohon di haram Makki hanya itu yang ada apa? Hanya itu yang ada damnya, yang lainnya tidak. Taib. Wallahu taala alam bissawab. Kata Ar-Ramli rahimahullah, wa syajaru wajjin wa huwa wadin bi Taif kadzalika wallahu alam. Ya, dan syajar yakni pohon yang ada di daerah Wajh, ya pohon Wajh yaitu yang ada di lembah Taif kadzalik, demikian pula hukumnya. Maksudnya demikian pula hukumnya, diikutkan hukumnya dengan apa? Diikutkan hukumnya dengan haram Makki, tidak boleh. Ya. 6. Pohon yang ada di daerah Taif, daerah Wajh, daerah Taif, ini juga apa? Diharamkan untuk dipotong sama seperti pohon yang ada di haram Makki. Wallahu taala alam bissawab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis shaydhi wa antum hurum. Dihalalkan bagi kalian hewan ternak kecuali yang dibacakan untuk kalian, ya, yakni kehalalannya, ya. 6. Ghaira muhillis shayd. Ghaira muhilli as-shayd. Kecuali hewan apa buruan, wa antum hurum, sementara kalian muhrim, diharamkan bagi kalian. Ya. Allah Taala berfirman, wa idza halaltum fasqadu, dalam surah Al-Maidah. Kalau kalian sudah halal, maka silakan berburu. Artinya, ketika masih muhrim tidak boleh. Wallahu taala alam bis-shawab. Sudah ya? Kemudian terkait dengan buruan di sini, yang diharamkan diburu, kita sudah bahas masalah kafarat ya, nanti kafarat. Iya, nanti kafarat. Baik. Kafaratnya nanti detailnya. Tapi kita sudah sebutkan kafarat ini hanya berlaku di haram Makki. Baik. Terkait dengan pengharaman buruan di daerah haram nanti haram kalau terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama harus apa? Beri. Harus hewan darat. Ya. Hewan darat di sini mencakup maksudnya ya yang terbang di udara gitu ya. Termasuk di situ. Karena barri ini kebalikannya bahri, laut, air. Bahri itu air yang banyak. Bahar. Karena itulah semua yang bukan bahri itu barri, termasuk burung-burung. Itu barri semua. Baik. Sudah ya? Adapun hewan air ini boleh untuk diburu, dipancing, diaba gitu ya, ditangkap, boleh. Kalau hewan air, hewan air di sini sama seperti definisi yang telah berlalu. Semua hewan yang keluar kalau keluar dari air mati atau sekarat, mati atau sekarat, itu berarti hewan air. Nah hewan air seperti ini boleh. Ini syarat yang pertama, al-barri. Kemudian syarat yang kedua, ya harus wahsy, harus hewan liar. Hewan liar maksudnya di sini jenisnya hewan liar. Jenisnya hewan liar. Yakni hewan-hewan yang secara jenis tidak bisa dipelihara. Tidak bisa dipelihara. Nah, seperti misalnya burung onta. Burung onta secara jenis itu liar. Walaupun misalnya ada orang yang bisa pelihara, itu tidak menjadikannya hewan jinak. Karena kita di sini berbicara mengenai jenisnya. Jenis burung onta itu liar. Jelas ya? Jenis burung onta liar. Walaupun mungkin ada beberapa ekor tertentu dipelihara. Ada ya? Zebra misalnya, ini kan liar semuanya. Kambing gunung. Nah,
apalagi doba, kadal padang pasir. Ini semua kan liar. 6. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah makul. Boleh dimakan. Hewan yang halal dimakan. Kalau hewan buruan itu haram dimakan, maka tidak masuk dalam kategori larangan. Di syaratnya soid, namanya soid kan diburu. Orang diburu tujuannya untuk apa? Yang untuk dimakan. Ya, makanya kalau hewan tidak bisa dimakan, dilarang dibunuh. Karena kalau dibunuh, apa mau diapain? Orang nggak bisa dimakan. Baik. Ya. Jadi 3 syaratnya. Yang pertama barri, hewan darat, hewan yang bukan hewan air. Yang kedua wahsy. Wahsy itu ya kalau pendekatannya hewan yang tidak bisa ditangkap kecuali dengan perangkap. Nah itu. Dengan cara ditipu. Kalau hewan jinak kan bisa ya tinggal di namanya jinak. Ya. Yang ketiga adalah apa tadi? Makul. Nah, jadi kalau seorang muhrim memburu misalnya kelelawar misalnya tidak bisa dimakan ya, atau misalnya kadal-kadal yang serangga-serangga yang tidak boleh dimakan. Nah, ini semua tidak masuk dalam kategori apa? Dalam kategori atau misalnya singa ya, macan. Ini semua tidak diperbolehkan. Baik. Ini semua tidak boleh dimakan sehingga tidak masuk dalam kategori larangan. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Ini 3 syaratnya terkait dengan hewan yang masuk dalam kategori saydul hurum. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, ai haram Makki dan haram Madani, Makkah dan Madinah. Nah, hal ini berdasarkan riwayat Imam Muslim, ya. Nabi SAW bersabda, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinata ma baina labataiha. Sesungguhnya Ibrahim mengharamkan Mekah, menjadikan Mekah ini terhormat, terjaga. Maka saya juga menjadikan Madinah ini terhormat, ya, di antara labataiha, ya, batasnya Madinah. La yuqta'u idahuha wa yusadu saiduha. Tidak boleh dipotong tanamannya dan tidak boleh diburu buruannya. Tidak boleh diburu buruannya. Nah, sudah. Kemudian terkait dengan dam dari memburu hewan buruan ini. Hewan yang diburu, ya, itu tidak lepas dari 2 keadaan. Hewan yang diburu tidak lepas dari 2 keadaan. Kalau terpenuhi 3 itu ya, kalau terpenuhi 3 syarat. Jenis yang pertama, ada hewan yang buruan yang memiliki misal, lahu mislum minan na'am. Dia punya padanan dari hewan ternak. Dia ada yang setara dengannya dari hewan ternak. Jadi intinya hewan buruan itu ada hewan ternak yang menyerupainya. Kalimat serupa di sini bukan serupa bentuknya, wujudnya, tampilannya, bukan juga serupa mirip-mirip harganya, bukan. Tapi keserupaan ini yang menentukan adalah syariat, jelas ya, atau adlain, 2 orang adil. Dalam hal ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ditentukan oleh 2 orang adil, dalam hal ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Udah ya? 6. Jenis yang kedua, ada hewan buruan yang laisa lahu mislum minan na'am. Dia tidak punya padanan dari hewan ternak. Tidak ada hewan ternak yang sepadan, yang menyerupainya. Baik. Jenis yang pertama, kalau ia punya padanan. Jelas ya? Padanan misalnya yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat. Sebagian mengatakan juga dari 2 orang tabi'in, yang penting adil. 2 orang tabi'in, yang penting adil, dan seterusnya. Baik. Misalnya mereka mengatakan burung onta padanannya adalah onta.
Lihat ya, ini nas, ini pernyataan. Karena kita katakan yang dimaksud dengan sepadan bukan sama tampilannya, bukan sama harganya. Karena burung onta sama onta jelas jauh beda bentuknya. Cuman nas mengatakan sama gitu. Jelas ya, ini setara dengan ini setara dengan ini gitu. Taib, burung onta setara dengan onta. Jadi kalau ada seorang memburu burung onta, membunuh burung onta, gantinya dengan onta. Kemudian apa? Kambing gunung setara dengan sapi. Kambing gunung setara dengan sapi. Ya. Demikian pula himarul wahshi, zebra. Demikian pula zebra juga setara dengan sapi. Kemudian kijang, rusa dan semacamnya setara dengan kambing. Ya, kijang, rusa atau yang semacamnya, ya ini setara dengan kambing. Demikian pula burung merpati setara dengan kambing. Burung merpati setara dengan kambing. Sudah ya? Jadi dia sembelih sesuai dengan padanannya. Sesuai dengan padanannya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kalau misalnya hewan yang dia buru itu ada padanannya dari hewan ternak tadi antara onta, sapi dengan kambing, maka kafaratnya adalah ya khiyar, disuruh milih antara tiga. Pilih antara tiga. Yang pertama sembelih padanannya. Sembelih padanannya, sembelih yang semisal dengannya. Ya. Kalau tidak mau, dia bisa menakar berapa harganya ini padanannya, kemudian uangnya semua dibelikan makanan, kemudian sedekahkan. Kalau tidak mau juga, ya berpuasa 1 mud 1 hari. Berapa mud dapatnya? Itu setiap mud 1 hari. Jelas ya? Sudah. Ini 3 pilihan. Bisa tidak mesti menyembelih, dia langsung bisa lompat yang kedua atau yang ketiga, opsional ini. Bisa pilih. Baik. Ini jenis kalau apa? Kalau ada padanannya. Kalau tidak ada padanannya, pilihannya cuma 2 yang terakhir. Karena tidak ada padanannya kan berarti tidak bisa disembelih kan karena tidak ada padanannya. Ya sudah, berapa harganya? Misalnya apa? Dia membunuh hewan yang bisa dimakan tapi tidak ada padanannya. Misalnya kayak jengkrik, belalang. Belalang kan buruan boleh dimakan, apalagi bawa kadal padang pasir buruan boleh dimakan terpenuhi syarat. Nah, kalau misalnya tidak ada padanannya, tinggal ditanya orang di situ, ini harganya berapa kira-kira? Maka harganya uangnya dibelikan makanan, sedekahkan semuanya, atau kalau tidak berpuasa 1 hari setiap 1 mud 1 hari. Opsinya cuma opsi kedua dan ketiga. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sudah. Kemudian masalah yang kedua di sini terkait dengan memotong tanaman ini, memotong pohon dan rumput-rumput yang ada di haram Makki dan haram Madani. Nah, tapi yang ada kafaratnya yang mana? Di haram Makki saja. Terkait dengan dam atau kafarat memotong pohon ataupun rumput-rumput yang ada di kedua haram, ya.
Para fuqaha rahimahumullahu taala mereka membedakan antara pohon dengan apa? Dengan rumput-rumput selain pohon. Ya. Jadi mereka bedakan antara apa? Asyajar dengan an-nabat, tumbuh-tumbuhan. Apa bedanya? Kalau syajar itu ada batangnya. Batangnya itu setiap yang punya batang tegak gitu ya. Itu namanya syajar. Kalau tidak ada batangnya, misalnya dari akar langsung seperti ini gitu ya, nggak ada batangnya, itu namanya nabat. Kayak misalnya rumput-rumput, ya. Nah, atau kayak semak-semak, itu kan tidak ada batangnya. Nah, mereka bedakan antara syajar dengan an-nabat. Kalau asyajar, ya, kafaratnya, ini kalau ditubang ya, kafaratnya syajar, kalau dia besar, kalau pohonnya itu besar, maka damnya adalah sapi. Damnya adalah menyembelih seekor sapi. Ingat, sapi itu paling minimal usianya setahun ya. Itu kan patokan standar itu untuk sapi. Di mana-mana. Untuk kurban 1 tahun, ya. Untuk kurban satu tahun. Untuk zakat juga paling minimal 1 tahun. Tapi, ya kan? Di sini juga minimal 1 tahun. Jadi ya. Pokoknya kalau dia menebang pohon yang besar, maka sapi. Diapakan sapinya? Terserah, kayak 3 tadi, pilihan. Mau disembeli baru dibagikan dagingnya, atau dia gunakan uangnya belikan makanan baru dibagi-bagikan semuanya, atau dia apa? Atau berpuasa 1 mud 1 hari. Opsi, pilihan. Terserah mau yang mana. Yang jelas harus sapi. Kalau pohonnya besar. Baik. Kalau pohonnya kecil, ya, maka kambing. Maka kambing. Kambingnya juga sama, mau disembeli dibagikan dagingnya, atau uangnya dibelikan makanan, atau apa? Puasa 1 hari, 1 mud 1 hari. Yang jelas kambing. Apa perbedaan patokan pohon besar sama pohon kecil? Kata para fuqaha, pohon kecil itu 1/7-nya pohon besar. Ukurannya itu 1/7. Misalnya nih, kita bisa secara urf, mereka mengatakan, ini pohon besar ini. Urf ya, ini pohon besar atau tidak? Mereka mengatakan ini pohon besar. Udah, 1/7-nya berarti pohon kecil. Nah, Allahu a'lam bissawab. Ini terkait dengan pohon. Ya. Kemudian yang kedua adalah an-nabat, tanam-tanaman selain dari pohon tadi. Nah, tanam-tanaman selain dari pohon ini tidak lepas dari 2 keadaan. Imma masih basah, maksudnya masih basah ini masih hijau, masih hidup gitu ya. Wa imma sudah mengering. Imma tanam-tanamannya itu masih hidup, masih hijau ya, masih tumbuh, atau sudah kering. Kalau tanamannya masih hidup, masih apa? Ya, masih hijau, ya maka ini haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Apa artinya haram secara mutlak? Mau dipotong, mau dicabut, ya, haram secara mutlak. Cabut sampai ke akar-akarnya maksudnya ya, haram secara mutlak. Baik. Itu kalau masih hidup, masih hijau. Kalau sudah kering, kalau rumput-rumput itu sudah kering, maka butuh dirinci, dilihat di sini kondisi akarnya. Kalau akarnya juga sudah rusak, sudah tidak bisa tumbuh ini, maka boleh dicabut. Boleh dicabut, ya, sampai ke akar-akarnya. Kalau sudah mati, orang dibiarkan juga sudah mati akarnya. Ini kalau sudah kering di atasnya, kalau sudah kering, kita bisa cek akarnya misalnya, atau ada orang yang pakar tahu ini akarnya sudah mati juga. Ya udah, boleh dicabut. Tapi kalau misalnya akarnya masih hidup, jelas ya, akarnya masih hidup, maka yang boleh hanya dipotong, dipangkas, tidak boleh dicabut.
Yang boleh hanya dipangkas, dipotong, tapi tidak boleh dicabut. Kenapa ya? Karena masih bisa tumbuh. Kalau dibiarkan begitu saja juga tidak masalah, karena akarnya masih bagus. Nah, wallahu taala alam bissawab. Sudah ya? Adapun terkait dengan damnya kalau dicabut atau dipotong, maka damnya hanya berupa harganya saja. Berapa harga pohon ini, kemudian uangnya dibelikan makanan. Uangnya dibelikan makanan. Kalau enggak ya puasa kayak tadi. Udah. Tidak ada dia padanannya dari hewan ternak. Maka langsung harganya saja berapa ditaksir, belikan semuanya makanan, kemudian sedekahkan. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian pembahasan terakhir. Ini apa? Wa syajara wajjin wa huwa warin bi Taif kadzalika wallahu alam. Nah, pembahasan terakhir adalah pengecualian. Ada pengecualian di mana pengecualian ini berlaku pada tanam-tanaman ya, pohon-pohon dan semacamnya. Ada pengecualian, boleh dipotong, boleh dicabut, boleh ditebang misalnya, ya, dan tidak berdosa serta tidak ada fidyah, tidak ada dam padanya. Ada pengecualian. Yang pertama ada namanya izhir. Ya, wallahu alam, saya belum pernah lihat izhir ya. Jadi izhir tanaman-tanaman rambat, mungkin kayak semak-semak kayak gitu ya. Yang mana orang-orang Arab biasa menjadikannya sebagai atap. Jadi penutup atap rumah mereka. Itu izhir. Kemudian berikutnya adalah pengecualian berikutnya adalah untuk pakan ternak. Boleh. Untuk pakan ternak. Untuk makanan ternak, rumput-rumput yang daerah haram, tapi untuk makanan ternak ini juga dibolehkan. Nah. Kemudian mereka mengatakan juga seperti siwak. Ya. Siwak. Kemudian pengecualian berikutnya yang membahayakan. Karena Nabi SAW membolehkan untuk menghilangkan tanaman-tanaman yang berduri. Ya, ini tentunya bukan semua yang berduri ya, berduri yang membahayakan di jalanan di mana gitu. Kalau berduri tapi di tempatnya orang tidak ke sana juga ya tidak boleh. Jadi berduri yang bisa membahayakan. Maka semisal juga dengannya wallahu alam, misalnya pohon-pohon yang sudah mau tumbang atau membahayakan pengguna jalan kalau zaman sekarang gitu ya. Ya, ini pemerintah melihat ini bisa membahayakan pengguna jalan misalnya. Ya, kalau ada pohon semacam itu, ya, maka bisa dipangkas agar tidak membahayakan pengguna jalan. Allahu a'lam bishawab. Iya. Alhamdulillah ini selesai pembahasan terkait dengan larangan-larangan dalam ihram. Baik. Pembahasan berikutnya masuk dalam bab al-buyu', babul bai'. Insyaallah taala kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nanti ba'dal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.